Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu memberikan rahmat, menjaga, serta memberikan kebahagiaan kepada kita semua. Saya, Dekan Fakultas Hukum Universitas Kediri, Heri Lilik Sudarmanto, sangat berbangga karena sampai saat ini Fakultas Hukum Universitas Kediri masih menduduki ranking pertama dalam perolehan mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa Fakultas Hukum Universitas Kediri masih menjadi fakultas terfavorit dan fakultas hukum unggulan di daerah eks-Karjanan Kediri. Banyak alumni Fakultas Hukum Universitas Kediri yang telah sukses dan eksis di dalam kehidupan masyarakat. Baik menjadi lawyer ataupun konsultan hukum, maupun menjadi staf di perusahaan-perusahaan besar, dan juga diterima di dunia perbankan maupun di berbagai instansi pemerintah yang tersebar di seluruh Nusantara. Hal ini tidak terlepas dari amanah yang diberikan kepada para alumni untuk selalu berbuat jujur dan berintegritas. Para mahasiswa selalu dapat berkolaborasi dan selalu mendapatkan informasi, peluang kerja dari para seniornya yang telah menjadi alumni melalui wadah Pagar Puri atau Paguyuban Alumni Universitas Kediri. Sehingga masa tunggu para alumni yang baru tidak terlalu lama untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini memang disengaja dan dikondisikan oleh manajemen Fakultas Hukum, sehingga selalu dapat memonitor kesuksesan para alumninya yang secara berkala dan secara rutin dimonitor melalui Job Placement Center atau yang disingkat JPC. JPC mempunyai peranan yang sangat penting untuk memonitor perkembangan alumninya, karena penilaian sebuah lembaga perguruan tinggi ditentukan dari sukses atau tidaknya para alumni di dunia kerja. Di samping itu juga ditentukan dari kualitas dosen-dosen pengajarnya. Saat ini Fakultas Hukum Universitas Kediri memiliki dosen-dosen yang sangat berkualitas dan hampir seluruhnya bergelar doktor. Dan juga masih ada yang menempuh studi lanjut atau kandidat doktor, yang secara keseluruhan mengambil spesialisasi yang sangat dibutuhkan untuk dunia menyongsong masa depan Fakultas Hukum Universitas Kediri yang lebih baik dan kompetitif. Tantangan profesi hukum dewasa ini dituntut untuk menyesuaikan diri dengan teknologi informasi yang berkembang pesat. Maka dari itu harus adaptif dengan keadaan tersebut. Sehingga kami mendorong para lulusan Fakultas Hukum Universitas Kediri menjadi cendekia kompetitif yang dapat bersaing di kancah nasional maupun internasional. Di era pandemi COVID-19 benar-benar diuji baik kemampuan di bidang materi, keilmuan maupun teknologi. Dan Fakultas Hukum Universitas Kediri telah membuktikan diri. Hal ini tercermin hingga saat ini masih menjadi fakultas hukum yang terfavorit di Kota Kediri dan sekitarnya. Di era pandemi COVID-19 ini, kita harus benar-benar bersatu padu untuk mengasah kepedulian kita kepada sesama kita yang sedang kesusahan. Ini tercermin dengan banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen, memberikan bantuan, baik bantuan pemberian sembako yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan maupun kepada mahasiswa yang terdampak dan tidak dapat pulang kampung. Sehingga itu semua menjadi tanggung jawab dari Sivitas Akademika Universitas Kediri. Untuk mendorong supaya di lingkungan mahasiswa terjadi suasana yang kompetitif di bidang akademik, maka Fakultas Hukum memberikan beasiswa bagi mereka yang berprestasi, walaupun juga memberikan beasiswa bagi mereka yang kurang beruntung secara perekonomiannya. Adapun beberapa beasiswa yang diberikan Fakultas Hukum adalah
mahasiswa KIP, kuliah, beasiswa PPA, dan beasiswa apresiasi kreatif. Demikian juga memberikan fasilitas bantuan kepada dosen untuk melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat, maupun membuat karya ilmiah yang bereputasi internasional, yang termuat dalam jurnal-jurnal nasional maupun internasional yang terindeks Scopus. Banyak dosen pengajar yang juga melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi maupun instansi pemerintah, misalnya menjadi Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK di wilayah Jawa Timur yang ada di Kota Kediri, Majelis Pemeriksa Daerah atau MPD yang bertugas membina dan mengawasi notaris di wilayah Kota Kediri, dan juga menjadi anggota Kadin Kota Kediri. Hal ini menunjukkan bahwa dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Kediri benar-benar mempunyai kualitas tersendiri. Untuk memberikan peluang bagi lulusan Fakultas Hukum Universitas Kediri, juga sudah beberapa kali mengadakan PKPA, pendidikan profesi advokat, yang bekerja sama dengan DPC Peradi Kediri Raya. Lulusan PKPA Fakultas Hukum Universitas Kediri sudah teruji menjadi advokat yang handal dan benar-benar diperhitungkan di masyarakat. Terbukti dengan seringnya memegang atau menangani perkara-perkara besar dan menjadi konsultan di beberapa perusahaan. Fakultas Hukum Universitas Kediri juga mempunyai Biro Bantuan Hukum yang digunakan sebagai tempat berpraktek bagi mahasiswa maupun lulusan PKPA, dan juga selalu tampil di depan membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan hukum. Pengelolaan pasca sarjana Fakultas Hukum atau S2 memberikan kesempatan bagi lulusan S1 yang menginginkan studi lanjut. Seluruh dosen pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Kediri bergelar doktor. Hal ini menunjukkan bahwa Fakultas Hukum Universitas Kediri ingin memberikan yang terbaik bagi penggunanya. Untuk mewujudkan visi Fakultas Hukum Universitas Kediri, yakni menjadi fakultas hukum yang berkarakter, berdaya saing dengan mewujudkan lulusan yang profesional, berkompeten, berbasis teknologi dan informasi di tingkat ASEAN pada tahun 2026. Hal ini diwujudkan dengan menggalang kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di luar negeri, seperti Malaysia, Singapura, Thailand, India, dan Ceko, dalam hal penelitian, pertukaran dosen dan mahasiswa. Demikian sekilas gambaran Fakultas Hukum yang kami kelola. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu tamu undangan dan seluruh peserta yudisiawan yudisiawati, baik yang hadir di gedung B105 dan seluruh peserta yang hadir dalam link Zoom. Saya persilahkan Dekan Fakultas Hukum Bapak Heri Lili Sudarmanto SH MHum bersama dengan Ketua Program Studi Hukum Strata 1 Bapak Gentur Cahyo Setiono SH MH dan Ketua Program Studi Hukum Strata 2 Bapak Dr. Priyo Santoso SH MHum menempati tempat yang telah kami sediakan. Mengingat kita harus melaksanakan aturan yang telah dianjurkan oleh pemerintah untuk menanggulangi penyebaran COVID-19, maka Yudisium Fakultas Hukum Universitas Kediri dilaksanakan secara online dan yang hadir tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan menggunakan masker dan face shield. Baik, sebelum acara dimulai, perlu kami sampaikan mengenai tata tertib pelaksanaan Yudisium Online Fakultas Hukum Universitas Kediri. 1. Peserta dilarang membagikan link Zoom meeting kepada yang bukan peserta Yudisium. 2.
peserta diwajibkan menggunakan perangkat laptop yang mendukung kamera, jaringan internet yang stabil. 3. Peserta diwajibkan menggunakan background video Zoom yang dibagikan panitia melalui WhatsApp Group. 4. Peserta diwajibkan berada pada posisi sempurna setengah badan pada kamera perangkat laptop. 5. Peserta diwajibkan mengikuti seluruh proses yudisium dari awal hingga akhir. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita mulai acara yudisium program studi Hukum Strata 1 dan Strata 2 Fakultas Hukum Universitas Kediri tahun akademik 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Rektor Universitas Kediri, Bapak Insinyur Joko Raharjo MP. Yang kami hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan Sudangko Supriyadi, Bapak Dr. Insinyur Haji I Gusti Gede Heru Marwanto MM. Yang kami hormati Wakil Rektor 1 Bapak Dr. Andes Aryadi Santoso MM. Yang kami hormati Wakil Rektor 2 Bapak Dr. Andes Sigit Winarto MT. Yang kami hormati Wakil Rektor 3 Bapak Kustanto SH MS. Yang kami hormati Wakil Rektor 4 Bapak Dr. Andes Haji Talkah MPD. Yang kami hormati seluruh dekan di lingkungan Universitas Kediri. Yang kami hormati Direktur LP3M Bapak Dr. Andes Budi Herianto MM. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Biro Universitas Kediri. Yang kami hormati Ketua SPMI Ibu Insinyur Edi Kustiani MP. Yang kami hormati Ketua JBC Bapak Imam Syafi'i STMT. Yang kami hormati Dekan Fakultas Hukum Bapak Heri Lilit Sudarmanto SH MHum. Yang kami hormati Wakil Dekan 1 Ibu Satriani Cahyo Widayati SH MH. Yang kami hormati Wakil Dekan 2 Ibu Harimurti SH MHum. Yang kami hormati Ketua Program Studi Hukum Strata 1 Bapak Gentur Cahyo Setiono SH MH. Yang kami hormati Ketua Program Studi Hukum Strata 2 Bapak Dr. Priyo Santoso SH MHum. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum serta seluruh peserta yudisium Fakultas Hukum tahun akademik 2020-2021 yang berbahagia. Selamat datang dalam acara Yudisium Program Studi Hukum Strata 1 dan Program Studi Hukum Strata 2 Fakultas Hukum Universitas Kediri tahun akademik 2020-2021. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mendapat syafaatnya. Amin. Hadirin yang berbahagia, saya akan membacakan susunan acara yudisium pada pagi hari ini. Adapun susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Kediri. 3. Pembacaan SK Yudisium dilanjutkan dengan pengumuman mahasiswa dengan indeks prestasi terbaik. 4. Sambutan-sambutan. 5. Pembacaan doa. 6. Penutup.
Baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Kadiri. Hadirin mohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu pembacaan SK Yudisium dilanjutkan dengan pengumuman mahasiswa dengan indeks prestasi terbaik yang akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Hukum Strata 2, Bapak Dr. Priyo Santoso, SH.M.Hum. Kepada beliau disilahkan.
Surat Keputusan nomor 295A garing dik garing FH garing 8 Romawi garing 2021 tentang Yudisium Fakultas Hukum Universitas Kediri tahun akademik 2020-2021. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kediri menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan. Pertama, bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan lulus, berhak menyandang gelar sarjana hukum dan magister hukum, serta mendapat ijazah dan transkrip nilai yang dikeluarkan oleh Universitas Kediri. Kedua, bahwa mereka yang dinyatakan lulus berhak menjadi anggota alumni Universitas Kediri. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Keempat, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kediri tanggal 11 Agustus 2021, Dekan Heri Lili Sudarmanto SH MHum. Lampiran SK Yudisium nomor 295 garing dik garing FH garing 8 Romawi garing 2021 tentang Yudisium Fakultas Hukum Universitas Kediri tahun akademik 2020-2021. Program studi hukum strata 1. Nama 1. Titis Mega Setiawati sampai dengan nomor 234 dinyatakan lulus. Program studi hukum strata 2. 1. Franciscus Parapian Paibang sampai dengan nomor 69 dinyatakan lulus. Dekan Fakultas Hukum Heri Lili Sudarmanto SH MHum. Selanjutnya mengenai lulusan terbaik Yudisium. Surat keputusan nomor 297A garing dik garing EBA garing 8 Romawi garing 2021 tentang lulusan terbaik Yudisium Fakultas Hukum Universitas Kediri tahun akademik 2020-2021. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kediri menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan. Pertama, bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan sebagai lulusan terbaik Fakultas Hukum Universitas Kediri. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ketiga, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kediri tanggal 11 Agustus 2021, Dekan Heri Lili Sudarmanto SH MHum. Lampiran surat keputusan Dekan nomor 297A garing dik garing EBA garing 8 garing 2021 tentang lulusan terbaik Yudisium Fakultas Hukum Universitas Kediri tahun akademik
2021. Daftar mahasiswa lulusan terbaik Prodi Hukum Strata 1. Pertama, Agustin Indah Mulya Pratama dengan indeks prestasi kumulatif 3,77. Dua, Tony Satrio dengan indeks prestasi kumulatif 3,74. Tiga, Mirsa Della Genda, indeks prestasi kumulatif 3,69. Selanjutnya daftar mahasiswa yang strata 2 ini. Daftar mahasiswa lulusan terbaik Prodi Hukum Strata 2. 1. Intan Wetaning Mentari dengan indeks prestasi kumulatif 3,69. 2. Muhammad Mukid dengan indeks prestasi kumulatif 3,67. 3. Zaini dengan indeks prestasi kumulatif 3,62. Dekan Fakultas Hukum Heri Lili Sudarmanto SH MHum. Terima kasih. Terima kasih disampaikan. Untuk nama-nama yang saya panggil, silakan untuk maju ke depan. Lulusan terbaik program studi hukum strata 1, lulusan terbaik ketiga atas nama Mirza Della Genda dengan indeks prestasi 3,69. Lulusan terbaik kedua atas nama Tony Satrio dengan indeks prestasi 3,74. Lulusan terbaik pertama atas nama Agustin Indah Mulya Pratama dengan indeks prestasi 3,77. Turut kami undang Ketua Program Studi Hukum Strata 1, Bapak Kentul Cahyo Setiono untuk memberikan sertifikat kepada yudisiawan. Baik, dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya, nama-nama yang saya panggil silakan untuk maju ke depan. Lulusan terbaik program studi hukum strata 2, lulusan terbaik ketiga atas nama Zaini dengan indeks prestasi 3,62. Silakan maju ke depan. Lulusan terbaik kedua atas nama Muhammad Mukid dengan indeks prestasi 3,67. Lulusan terbaik pertama atas nama Intan Wetaning Mentari dengan indeks prestasi 3,69. Turut kami undang Ketua Program Studi Hukum Strata 2, Bapak Dr. Priyo Santoso SH MHum untuk memberikan sertifikat kepada yudisiawan.
Bersilahkan duduk kembali. Selamat kepada seluruh lulusan terbaik program studi hukum Strata 1 dan Strata 2 Fakultas Hukum Universitas Kediri. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh perwakilan Yudisyawan yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Mukid SH MH. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Rektor Universitas Kediri, Bapak Insinyur Joko Raharjo, MP beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan Dr. Supriyadi, Bapak Dr. Insinyur Haji I Gusti Gede Heru Marwanto MM. Yang kami hormati seluruh dekan di lingkungan Universitas Kediri. Yang kami hormati seluruh pimpinan unit di lingkungan Universitas Kediri. Yang terhormat seluruh pimpinan yang ada di Universitas Kediri, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Biro Universitas Kediri, yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Bapak Heri Lili Sudarmanto SHM, yang terhormat Wakil Dekan 1 Ibu Saryani Cahyo Widayati SHMH, yang kami hormati Wakil Dekan 2 Ibu Heri Murti SHM, yang kami hormati Kepala Program Studi Hukum Strata 1 Bapak Kentur Cahyo Stiono SHMH, yang kami hormati Kepala Program Studi Hukum Strata 2 Bapak Dr. Priyo Santoso SHM, yang terhormat Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum, rekan-rekan peserta Yudisium Fakultas Hukum yang berbahagia. Yang pertama-tama tetap kita panjatkan bersyukur kata Allah SWT, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, limpahan rahmat, berkah, bisa menghadiri acara Yudisium di Universitas Kediri ini. Pada hari ini kami, Bapak, ucapkan terima kasih atas segala bimbingan dari Bapak-Bapak Ibu yang ada di Universitas Kediri, khususnya dari Bapak Dekan, yang selalu memberikan bimbingan, semangat, motivasi pada kami, khususnya dari Strata 2, kebaikan dari Bapak dan Ibu semuanya, semoga akan mendapat balasan berkah barokah dari Yang Maha Kuasa. Amin. Meskipun di pandemi ini kita masih tetap semangat, kita masih tetap eksis untuk selalu mengikuti segala program-program yang ada di Universitas Kediri. Tidak lupa kami mengucapkan Pak, atas nama Muhammad Mukid, kebetulan saya bekerja di kepolisian di Polres Jombang selaku Kasat Narkoba Polres Jombang. Monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu kalau mungkin lewat ke Jombang, Pinara mampir. Terkenal Jombang kota santri, kotanya Gus Dur. Terkenal salah Pak. Monggo. Kebetulan saya dinas di Polres Jombang sekitar 2 tahun ini menjabat selaku Kasat Narkoba, sebelumnya di Kasat Narkoba Polres Ngawi. Sebelumnya dinas di Sulawesi Tenggara, di Kendari, mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu yang pernah di Sulawesi Tenggara, saya dinas di sana hampir 10 tahun
di daerah ujung dekatnya Timor Leste, Pak. Lebih dekat ke Australia mungkin kalau dengan ya, paling pelosok. Kemarin saya di sana 10 tahun, jabat Kasat Narkoba 6 tahun, di Kasat Resmob dan di Kapolsek. Alhamdulillah mulai 2018 kemarin saya sudah kembali di Jawa Timur. Kebetulan saya lahir di kota kecil, Pak, pelosok, kalau di sini Kediri tapi di Tarokan. Alhamdulillah dulu sepi sunyi. Dulu yang punya mobil bisa dihitung, tapi sekarang yang nggak punya mobil bisa dihitung, Pak. Alhamdulillah. Karena ada bandara, Pak, dibangun di sana. Terkenal sekarang di Tarokan. Untuk status, saya anak 2, kebetulan yang pertama kemarin mau saya ajak untuk kuliah di UNIK, kebetulan ada keluarga di Malang, akhirnya kuliah di Malang, hari ini magang di Jombang, ngajar di SMP 1 Jombang. Yang kedua SMA kelas 2, kebetulan dua-duanya cewek. Yang selanjutnya, kegiatan ini kami benar-benar merinding lagi, Pak, dibacakan. Mulai dari kemarin kami diundang, kebetulan ini masih pandemi, kita masih kegiatan juga rutin, Pak, di kepolisian. Sabtu Minggu pun kita on call, kegiatan kegiatan operasi justisi, Pak. Tetap kita menjalankan juga perintah dari pimpinan tentang operasi justisi, tentang penertiban ke masyarakat untuk penerapan prokes, ya, prokes di situ. Yang selanjutnya kami mewakili dari mahasiswa dari Strata 2, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Dekan, Bapak dosen dan seluruh pembimbing yang ada di Universitas Kediri ini, dan kami juga mohon maaf yang besar-besarnya Bapak, mungkin dari kami ada kesalahan, kekilafan, tutur kata. Saya sekali lagi mewakili dari rekan-rekan dari mahasiswa Strata 2, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih disampaikan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Job Placement Center yang akan disampaikan oleh Bapak Imam Syafi'i STMT. Kepada beliau dipersilahkan. Yang terhormat Ketua Pembina Yayasan Saudaraku Supriyadi Wali Songo Kediri, Bapak Dr. IDG Heru Marwanto, Magister Manajemen. Yang terhormat Rektor Universitas Kediri, Bapak Insinyur Joko Darjo, Magister Pertanian, beserta jajarannya. Yang terhormat Dekan Fakultas Hukum, Bapak Heri Lilik Sudarmanto, Sarjana Hukum, Magister Hukum, beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Ibu Dekan di lingkungan Universitas Kediri, Kepala Biro, Direktur LP3M, dan Ketua Pusat Penjaminan Mutu. Kemudian yang saya banggakan beserta Yudisiawati Fakultas Hukum Universitas Kediri tahun akademik 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus memberikan hidayah dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada acara pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Kedua, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum yang telah memberikan kesempatan pada saya selaku Ketua Pusat Karir Job Placement Center Universitas Kediri untuk menyampaikan beberapa hal
dan informasi yang terkait dengan peserta yudisium pada pagi hari ini. Bapak Ibu peserta yudisium yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa Pusat Karir JPC Unik ini didirikan oleh Rektor Universitas Kediri pada tahun 2012, yang aktif di tahun 2019, memiliki fungsi melayani mahasiswa dan lulusan Universitas Kediri dalam pembinaan, pelatihan, dan penyaluran kerja, baik di instansi, industri, maupun wirausaha. Ini membuktikan bahwa komitmen Universitas Kediri tidak hanya mampu mencetak lulusan, tetapi juga ikut mengantarkan lulusan ke dunia kerja melalui fungsi dari Pusat Karir. Program JPC Unik dalam pelayanan terhadap mahasiswa dan lulusan seperti seminar karir, kemudian pelatihan pembuatan CV, tes kerja, kemudian penilaian diri potensi pekerja, bursa kerja yang juga akan kita selenggarakan insya Allah di bulan November tahun ini. Program JPC Unik dalam pelayanan terhadap mahasiswa lulusan terus kita lakukan, tidak lain memiliki tujuan adalah mempersingkat waktu tunggu lulusan ke dunia kerja. Bapak Ibu peserta yudisiawan yang saya banggakan, saat ini peraturan pendidikan sangat dinamis dan cepat sekali implementasinya, terutama pada akreditasi program studi di Universitas Kediri di perguruan tinggi. Maka salah satu yang ditekankan adalah pada output lulusannya. Maka di dalam akreditasi, kinerja lulusan itu sangat penting. Terlihat dari pelacakan alumni atau tracer study. Maka kami selaku fasilitator dalam pelacakan alumni mengharapkan ke depan yudisiawan yang sudah menjadi alumni dengan senantiasa dan sukarela mengisi kuesioner tracer study. Sebagai informasi bahwa Fakultas Hukum dari tahun 2017 sampai 2020 mengalami data kenaikan respon rate yang signifikan. Artinya sampai tahun 2020 sudah sekitar 46% respon rate-nya. Itu termasuk bagus. Kemudian yang paling menunjukkan indikator baik adalah di bawah 6 bulan sudah bekerja. Artinya jika diakreditasi itu sudah skalanya 4. Ini perlu menjadi apresiasi bagi kita semua, tetapi perlu kita lihat bahwa informasi yang terbaru, tracer study tidak dilakukan 2 tahun, tetapi 1 tahun setelah lulus. Jadi yang hari ini yudisiawan atau menjadi yudisiwati, tahun 2022 bulan sekitar Juni itu sudah akan mulai dilacak oleh tim dari JPC Unik. Mohon kesediaannya bagi para alumni untuk meluangkan waktu mengisi, karena dengan itulah bentuk kontribusi alumni agar alma maternya tetap berkelanjutan, tetap ada, tetap jaya seperti itu. Jadi itu harapannya. Mungkin demikian sambutan dari saya. Jika ada kata yang kurang berkenan, dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan selamat kepada yudisiawan, yudisiawati Fakultas Hukum Universitas Kediri. Semoga sukses ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Hukum, Bapak Heri Lilik Sudarmanto, SH.M. Hum. Kepada beliau dipersilahkan. Kepada yang terhormat Bapak Rektor Universitas Kediri, Bapak Insinyur Joko Raharjo MP, kepada yang terhormat Bapak Wakil Rektor Universitas Kediri,
Para yang terhormat Bapak Ketua Pembina Yayasan, Bapak Dr. Insinyur IGG Heru Marwanto MM. Para yang terhormat Bapak Ibu Dekan di jajaran Universitas Kadiri. Para yang terhormat Bapak Direktur LP3M, Bapak Budi Herianto SEME MM. Para yang terhormat Bapak Ibu Kepala Biro. Para yang terhormat Ketua SPMI Ibu Insinyur Edi Kustiani MP. Para yang terhormat Ketua JPC Bapak Imam Syafi'i STMT yang telah memberikan informasi yang luar biasa sehingga para alumni Fakultas Hukum dapat termonitor secara bagus. Para yang terhormat Bapak Ibu Wakil Dekan dan Kaprodi Fakultas Hukum baik S1 maupun S2. Para yang terhormat Bapak dosen Fakultas Hukum yang selalu kami banggakan dan yang tercinta peserta yudisium Fakultas Hukum Universitas Kadiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu memberikan rahmat-Nya, menjaga dan memberikan kebahagiaan kepada kita semua yang hadir dalam acara ini. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 2 Oktober 2021, kita semua patut mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita diberi kesempatan melangsungkan acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya sebelumnya memohon maaf kepada seluruh peserta yudisium, karena tidak semua bisa hadir dalam acara yudisium kali ini. Ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan seluruh peserta yudisium mengikuti secara daring di rumah masing-masing. Kendatipun demikian, acara yudisium ini tetap dilaksanakan sebagai tanda pelepasan atau kelulusan. Upacara yudisium hari ini merupakan upacara yudisium program studi hukum strata 1 dan program studi hukum strata 2 pada tahun akademik 2020-2021. Apabila dihitung, yudisium hari ini adalah yudisium yang ke-37 untuk strata 1 dan yudisium yang ke-19 untuk strata 2. Setelah melalui proses rapat Senat Fakultas Hukum Universitas Kadiri, telah diputuskan bahwa dari keseluruhan peserta ujian akhir strata 1 sejumlah 237 mahasiswa dan yang memenuhi syarat berhak mengikuti yudisium pada hari ini sejumlah 234 mahasiswa. Dan untuk strata 2, jumlah peserta ujian akhir 73 mahasiswa yang memenuhi syarat berhak mengikuti yudisium pada hari ini sejumlah 69 mahasiswa. Pada kesempatan ini, izinkan saya mengatasnamakan keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Kadiri mengucapkan selamat dan sukses kepada peserta yudisium karena telah menyelesaikan studi dengan baik. Kami berharap ijazah saudara terpatri dalam jiwa raga saudara dan menjadi soft skill untuk membentuk mental baja dan insan yang memiliki integritas mulia di tengah pergolakan dunia yang semakin ketat ini. Dan saudara-saudara tetap istiqomah menegakkan kebenaran dan kejujuran dengan nilai-nilai keadilan. Tantangan profesi hukum di masa ini dituntut untuk menyesuaikan diri dengan teknologi informasi yang berkembang pesat. Maka dari itu, harus bersifat adaptif dengan keadaan tersebut. Kami berharap para lulusan untuk menjadi cendekia yang kompetitif sehingga dapat bersaing di kancah nasional dan internasional. Atribut gelar kesadaraan bukan merupakan hasil akhir yang menjadi tujuan utama bagi penuntut ilmu. Proses pendidikan yang saudara jalani seharusnya memberikan ilmu yang dapat menghantarkannya kepada kesadaran akan kebesaran Allah. Sadar untuk saudara diberi kepercayaan menjadi khalifah di bumi ini. Dan untuk itu
saudara harus membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Kediri harus tumbuh dan berkembang menjadi umat yang terbaik. Banyak orang pintar, tapi tidak bermanfaat bagi orang lain. Saya berharap alumni Fakultas Hukum Universitas Kediri menjadi orang yang berilmu, pintar, dan bermanfaat bagi orang lain. Integritas karakter ini harus dimiliki oleh setiap individu sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Kediri agar gelar dan ilmu yang saudara jalani dengan susah payah ini tidak menjadi sia-sia. Pengelolaan Pascasarjana Fakultas Hukum S2 memberikan kesempatan bagi lulusan S1 yang menginginkan studi lanjut. Seluruh dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Kediri sudah bergelar doktor, sehingga saya berharap para alumni S1 segera mendaftarkan diri untuk studi lanjut S2. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa Fakultas Hukum Universitas Kediri ingin memberikan yang terbaik bagi penggunanya. Perlu kami sampaikan juga dalam kesempatan ini bahwa dalam waktu dekat Fakultas Hukum Universitas Kediri juga mengadakan pendidikan khusus profesi advokat yang hari ini sudah dibuka pendaftarannya. Yang kita bekerja sama dengan Peradi Kediri Raya. Hal ini untuk memberikan peluang bagi lulusan untuk menjadi advokat yang handal dan benar-benar diperhitungkan di masyarakat. Fakultas Hukum juga mempunyai biro bantuan hukum yang digunakan sebagai tempat berpraktek bagi mahasiswa maupun lulusan PKPA yang selalu tampil di depan, membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan hukum. Dalam penerimaan mahasiswa baru, Fakultas Hukum Universitas Kediri masih menduduki ranking pertama dengan memperoleh jumlah rata-rata 300 mahasiswa baru. Hal ini merupakan suatu yang membanggakan bagi kami, karena Fakultas Hukum Universitas Kediri masih menjadi fakultas hukum yang terfavorit di kota Kediri dan sekitarnya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor yang telah mengapresiasi prestasi Fakultas Hukum dengan memberikan tambahan ruang dosen. Hal ini sekarang sedang kami renovasi. Ini menambah semangat bagi kami untuk lebih memajukan Fakultas Hukum. Sekarang ini Fakultas Pertanian juga sudah menempati gedung baru. Pada sahabat saya, Dekan Fakultas Pertanian, Ibu Dr. Widi Artini MP, saya terima kasih telah memberikan gedungnya untuk penambahan Fakultas Hukum yang sekarang kami renovasi, Ibu. Saya mohon doanya supaya hal itu menambah semangat kami untuk lebih memajukan Fakultas Hukum. Atas nama Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Kediri, kami mengucapkan selamat kepada saudara-saudara yang pada hari ini secara resmi menjadi sarjana dan magister. Kami sangat berterima kasih diberikan kepercayaan menghantarkan saudara hingga mencapai gelar sarjana dan magister. Dan tak lupa kami atas nama keluarga besar Fakultas Hukum mengucapkan terima kasih kepada orang tua, keluarga, dan seluruh handetolan. Dan pada hari ini kami menyerahkan kembali para lulusan ini kepada orang tua, keluarga, dan handetolan dalam keadaan yang berilmu dan beriman. Mohon maaf yang sebesar-besarnya pada saudara sekalian, apabila selama ini kami menjalankan amanah tersebut banyak hal yang kurang berkenan. Tarian Indonesia elok gerakannya, musiknya menyejukkan hati. Jika saudara sudah berjaya, jangan lupakan Universitas Kediri. Ketumpahan bakso, bajunya basah. Ingin marah, marah pada siapa? Walau hati tak ingin berpisah, apa daya sudah waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih disampaikan.
Sambutan yang keempat akan disampaikan oleh Rektor Universitas Kadiri. Kepada beliau Bapak Insinyur Joko Raharjo MP, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Semoga kita sekalian selalu di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Pembina Yayasan Sudanjo Supriyadi Wali Songo Kediri. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengurus Yayasan Sudanjo Supriyadi Wali Songo Kediri, yang pada siang hari ini kebetulan beliau juga ikut hadir di sini untuk ikut mangayo bagio acara yudisium Fakultas Hukum Universitas Kadiri. Yang saya hormati para Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3, Wakil Rektor 4. Ya, walaupun tadi ada acara webinar, acara pengukuhan student exchange, pertukaran mahasiswa antara Universitas Kadiri dengan Universitas Teknologi Mara Malaysia ya. Nah, jadi ada mahasiswa kita yang melakukan studi di Universitas Teknologi Mara Malaysia. Dan berikutnya nanti juga ada mahasiswa lain atau mahasiswa dari Malaysia yang mungkin studi di Universitas Kadiri. Nah, ini ternyata beliau masih juga menyempatkan untuk ikut bergabung dalam acara yudisium Fakultas Hukum. Yang saya hormati para kepala biro 1, 2, dan 3. Yang saya hormati Direktur LP3M, yang saya hormati Ketua Pusat Penjaminan Mutu, Ibu Insinyur Edi Kustiani, Magister Pertanian. Yang saya hormati para dekan di lingkungan Universitas Kadiri, Dekan Fakultas Hukum, Dekan Fakultas Ekonomi, Dekan Fakultas Teknik, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan. Pertanian kelewatan? Enggak. Koncoplek. Saya ulang untuk Bapak Dekan Fakultas Hukum, ini saya sebutkan beserta dengan jajarannya, yaitu para wakil dekan, para ketua program studi, beserta dengan jajaran dosen lainnya, beserta karyawan administrasi. Yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan para mahasiswa Fakultas Hukum yang juga ikut hadir dalam acara ini. Yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan para yudisiawan dan yudisiawati program studi hukum S1
dan program studi hukum S2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya atas limpahan taufik, hidayah serta inayahnya kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat, bahagia dan sejahtera. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, khususnya para yudisiawan dan yudisiawati yang saya cintai, saya banggakan dan saya hormati. Pada siang hari ini kita mengikuti acara yudisium, baik itu sarjana strata 1 maupun sarjana strata 2 dari Fakultas Hukum. Ternyata tidak terasa waktu yang kita tempuh sudah ada yang 2 tahun, tetap juga ada yang 4 atau 3,5 sampai 4 tahun. Akhirnya proses kuliah dengan segala nostalgia, susah payah, dengan suka duka, dengan penuh perjuangan, akhirnya bisa terselesaikan. Suka duka, ya, susah perjuangan akhirnya terbalas dengan keberhasilan mencapai penyelesaian kuliah di Universitas Kediri dan menyandang gelar sarjana. Dan akhirnya pada siang hari ini diadakan yudisium yang merupakan tradisi secara seremonial panjenengan semuanya dilepas dari fakultas untuk nanti diwisuda di tingkat universitas. Jadi jumlahnya tadi berapa Pak? 303, jadi S1 dan S2. 303, jadi jumlahnya cukup banyak Pak. Nah semuanya ini tadi sudah dilaporkan oleh Bapak Dekan melalui ketua program studinya masing-masing, dan semuanya saya terima, dan insya Allah pada berikutnya nanti akan kami wisuda di tingkat universitas. Nah berarti nanti juga akan dilepas di tingkat universitas dan panjenengan semuanya bisa terjun di tempat kerjanya masing-masing, kembali mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dengan sudah selesainya saudara-saudara menyelesaikan studi di Universitas Kediri, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, saya ingin menyampaikan selamat kepada saudara-saudara yang telah berhasil menyelesaikan studi di Universitas Kediri. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan selamat kepada orang tua maupun kepada keluarga semuanya karena telah mempercayakan saudara-saudara untuk kuliah di Universitas Kediri. Dan sekaligus juga saya berterima kasih atas kerjasamanya selama ini telah mempercayakan saudara-saudara untuk kuliah di Universitas Kediri. Harapan saya kerjasama ini tidak berhenti di sini saja, tetapi masih disambung lagi di waktu-waktu berikutnya, diperluas lagi kerjasamanya. Jadi tidak hanya yang kuliah saudara-saudara, tetapi mungkin saudaranya, rekannya, anaknya atau siapa saja nanti bisa menempuh kuliah di Universitas Kediri. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya juga menyampaikan terima kasih kepada instansi saudara-saudara bagi yang sudah bekerja, karena saudara-saudara tentu saja dalam rangka menempuh kuliah ini mendapatkan izin dari
instansi ataupun pimpinan saudara-saudara. Nah, untuk itu maka sekali lagi saya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada pimpinan maupun instansi Bapak Ibu sekalian, alumni Universitas Kediri yang sudah bekerja. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pesan berikutnya adalah bahwa walaupun saudara-saudara telah berhasil memperoleh pengetahuan, teknologi, keterampilan, kompetensi, ya, di mana sudah menyandang gelar kesarjanaan, tetapi janganlah ini merupakan akhir daripada proses penguasaan ilmu pengetahuan. Tetapi justru setelah ini saya berharap saudara-saudara masih berusaha untuk memperoleh, menimba ilmu lagi dari berbagai media, dari berbagai cara, dari berbagai jendela ilmu pengetahuan. Jadi pendidikan itu tidak hanya secara formal dalam bentuk kuliah di universitas atau sekolah-sekolah formal, tetapi dimanapun saudara berada, ilmu pengetahuan itu pasti masih bisa untuk Anda atau saudara-saudara peroleh. Nah, untuk itu maka sekali lagi saya sarankan untuk selalu berusaha untuk menambah ilmu, menimba ilmu. Kenapa? Karena perlu diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa ilmu pengetahuan ini ternyata terus berkembang. Ya, terus berkembang. Jadi sekarang ini sebagai contoh, ini istilahnya berkembang era atau zaman revolusi industri 4.0, yaitu begitu pesat dan begitu majunya teknologi informasi, IT, teknologi informasi. Dan ini akhirnya melanda ataupun memasuki semua bidang kehidupannya. Semua bidang kehidupan. Dan akhirnya juga merubah sistem, merubah performan, merubah cara, merubah model-model dan lain sebagainya, sehingga begitu besarnya perubahan itu. Dan berarti juga tidak terkecuali di bidang hukum pun juga mengalami perubahan. Ya. Sebagai informasi, saya juga pernah mendapatkan informasi bahwa ada aplikasi yang bisa digunakan oleh para praktisi hukum manakala mendapatkan masalah, manakala ada yang perlu diselesaikan berkaitan dengan mungkin pasal-pasal di dalam undang-undang atau di dalam peraturan dan lain sebagainya. Ini dengan menggunakan aplikasi itu bisa mempercepat untuk memperoleh jawaban pasal-pasal apa yang terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi ada aplikasi seperti itu. Nah, saya yakin bahwa aplikasi seperti itu ditemukan, diciptakan, atau inovasi seperti itu diperoleh tentu dasarnya atau dilatar belakangi oleh adanya teknologi informasi yang berkembang saat ini, yang masuk di dalam era revolusi industri 4.0. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Ini perlu untuk memacu panjenengan semuanya bahwa teknologi itu adalah terus berkembang. Ilmu pengetahuan itu terus berkembang, tidak berhenti. Nah, kalau saudara-saudara tetap ingin eksis, tetap ingin bisa dianggap terhormat, tetap bisa
bergerak dengan performan yang dihargai di dalam bidang saudara-saudara, maka saudara-saudara harusnya tidak ketinggalan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama adalah yang berkaitan dengan teknologi informasi ini. Ya, teknologi informasi ini. Nah, dengan demikian saudara-saudara sebagai alumni Universitas Kediri tentu tidak akan tersisih, ya, tidak akan terlindas oleh perkembangan yang begitu pesat saat ini. Nah, sebagai contoh perkembangan yang pesat itu adalah seperti saat ini. Kita ini di rumah saja, ya, sudah bisa mengikuti acara ini. Ya. Jadi mungkin kuliah saja juga bisa diikuti dari rumah. Ya. Seperti saat ini, saya ini juga sedang mengikuti kuliah saat ini. Ya, saat ini. Dengan menggunakan HP ini plus teknologi informasi yang saya tahu, ini sudah bisa juga mengikuti kuliah. Walaupun situasinya seperti ini. Ya. Ini semua adalah karena teknologi informasi yang perkembangannya begitu besar. Nah, oleh sebab itu maka saya berharap saudara-saudara sebagai alumni Universitas Kediri, sebagai lulusan Universitas Kediri, jangan sampai ketinggalan. Ya, jangan sampai ketinggalan. Jadi performan saudara, penampilan saudara di tengah-tengah masyarakat nanti akan membawa nama juga, nama baik Universitas Kediri. Maka dari itu saudara-saudara, saya berharap untuk selalu tampil bagus, tampil prima, ya, tampil ganteng-ganteng dan juga cantik-cantik, biar membawa nama universitas ini menjadi semakin baik, ya, semakin baik. Karena apa? Saudara-saudara, ini adalah sebagai etalase daripada universitas. Masyarakat melihat universitas ini baik dan buruknya ya ada pada saudara-saudara ini. Kalau saudara-saudara ketika di tengah-tengah masyarakat menampilkan performan saudara selalu dihargai, maka Universitas Kediri juga akan selalu dihargai. Ingat bahwa nama-nama saudara ini setelah saudara mencapai gelar kesarjanaan, maka nama saudara juga, nama Universitas Kediri ini akan tercantum di dalam nama saudara semuanya. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ketika saudara-saudara menempuh pendidikan di Universitas Kediri ini, saya yakin ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan, mungkin juga pada waktu dulu itu ada ketersinggungan atau apapun yang terjadi. Nah, pada saat ini saya mewakili Sivitas Akademika Universitas Kediri menyampaikan permohonan maaf. Ya. Dan apabila ada yang kurang, tidak usah disampaikan ke masyarakat, tetapi disampaikan pada fakultas, pada universitas sebagai bentuk kritik membangun bagi kami. Jadi dengan itu tadi kami akan berusaha untuk memperbaiki diri, dan percayalah bahwa Universitas Kediri saat-saat ini terus berbenah, berusaha sebaik mungkin melakukan pembaharuan, melakukan perubahan agar menjadi perguruan tinggi yang baik, perguruan tinggi yang bonafit. Ya. Nah, oleh sebab itu maka saran kritik saudara-saudara ini betul-betul bermanfaat, betul-betul saya perlukan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tadi sudah disebutkan juga jangan lupakan kampus. Bahkan dulu saya pernah mengatakan kalau saudara punya rumah sendiri di rumah sana, di tempat saudara, maka kampus ini saya harap sebagai rumah kedua. Artinya apa? Artinya bahwa saudara-saudara akan bisa leluasa dengan santai
Dan saudara-saudara juga tidak melupakan UNIK ini bisa datang ke sini setiap saat. Ya. Setiap saat. Saya yakin banyak hal yang bisa kita diskusikan, kita kembangkan begitu ya. Ya, kalau sudah ketemu dengan para dosen, ya, dengan Pak Dekan, ya, ini bisa menjalin kolaborasi, menjalin hubungan dan lain sebagainya. Apalagi tadi sudah dikenalkan bahwa Universitas Kadiri ini punya ikatan alumni, ya. Namanya Pagarpuri, Paguyuban Alumni Universitas Kadiri. Ya. Terus ternyata Universitas Kadiri juga punya JPC, Job Placement Center. Ya, ketuanya tadi Mas Imam Syafi'i. Ini dosen Universitas Kadiri yang dulunya itu juga mahasiswa Universitas Kadiri, jadi alumni Universitas Kadiri. Ini saya pandang cukup berprestasi, maka akhirnya saya terima sebagai dosen. Jadi bisa dibanggakan, dan saya juga senang karena alumni kita juga ada yang punya prestasi. Ya. Jadi sekarang dia jadi ketua Job Placement Center. Apa tugasnya? Utamanya adalah mengurusi para mahasiswa, para alumni, terutama dalam hal karir ya. Karir ya. Jadi bagi yang belum bekerja ketika menjadi alumni, ini bisa berhubungan dengan Job Placement Center. Dan bagi yang sudah bekerja, bukan tidak diperlukan untuk bergabung dengan Job Placement Center, tetapi justru sangat diperlukan karena yang sudah bekerja ini diharapkan punya informasi tentang lowongan pekerjaan, tentang pekerjaan. Jadi ada jaringan kerja yang bisa dikembangkan. Yang belum bekerja bisa mendapatkan informasi di mana ada lowongan kerja. Ini akhirnya tadi sudah diutarakan oleh Mas Imam bahwa bisa menimbulkan kesan bahwa universitas ini tidak hanya bisa meluluskan, tetapi juga bisa berusaha membantu menyalurkan mereka pada pekerjaan-pekerjaan yang ada. Ya. Maka dari itu saya berharap kepada para alumni yang baru ini supaya bergabung dengan Paguyuban Alumni Universitas Kadiri. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi sedikit-sedikit sudah ada yang menyampaikan pantun. Jadi saya juga akan menyampaikan pantun kepada saudara-saudara, khususnya para alumni. Kenapa saya suka menggunakan pantun ini untuk menyampaikan unek-unek saya? Karena pantun ini bisa untuk media menyampaikan petuah, juga bisa untuk menyampaikan dorongan semangat, motivasi. Juga bisa untuk bersendoguro, ya, bergembira dan lain-lain sebagainya. Maka ini akan saya sampaikan beberapa pantun sebagai bekal kenang-kenangan yang mungkin akan saudara ingat ketika saudara-saudara sudah meninggalkan kampus ini. Yang pertama, ini Pak Kus sudah hafal ini. Pak Kustanto, Barat 3. Kota Kediri, kesayangan kita. Makanan kebanggaannya tahu takwa. Dimanapun yudisiawan yudisiawati berada, jangan lupa Universitas Kadiri tetap alma maternya. Oke, ya. Jangan lupakan alma mater, ya.
biji kemiri, bumbu ketupat. Ya. Universitas Kediri memang hebat. Anak ayam turun 9. Mati 1, tinggal 8. Bangga bahagia karena binar senyuman dari wajah-wajah yudisiawan calon negarawan. Kalau musim mawar rampak berbunga, tak boleh lekas buru-buru kita memetiknya. Jangan sekali-kali kita berputus asa, karena Allah bersama kita. Keluar kapal, naik kapal. Warna kuning, warna merah. Jadi alumni unik yang tawakal. Agar hidup rezeki lancar. Tak ada guna menebang semak belukar kalau tidak sampai tangkai. Tak ada guna disebut pintar kalau moral tidak dipakai. Apalah tanda buah pandan, daunnya panjang penuh berduri. Apalah tanda orang budiman, badannya lapang sangat rendah hati. Pergi ke hutan cari rusa, hendaklah kau bawa tali. Wahai anak cucu bangsa, hendaklah kau bangun negeri. Di sana gunung, di sini gunung. Di tengah-tengah Danau Toba. Kesana bingung, kesini bingung. Lebih baik kuliah di Unik saja. Bagus, ini mesti dipleset nih. Ini yang terakhir. Apabila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Apabila ada umurku panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Telur ayam warnanya putih. Kalau dimakan enak rasanya. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain acara. Yusuminten sregep poso. Tuku kupat menyang Surabaya. Cekap semanten atur kawula menawi lepat nyuwun pangapura. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita ke acara selanjutnya, akan ada persembahan dari Law Higher Fakultas Hukum Universitas Kediri. Law Higher akan membawakan lagu Karena Cinta dan Cuca Rowo. Selamat menikmati.
Begitulah persembahan indah dari Rauhair Fakultas Hukum Universitas Kediri. Bapak Ibu hadirin sekalian, acara yang ke-6 adalah pembacaan doa. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Agung Mahfazi SH.MH. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, serta Saudara-saudari peserta Yudisium Fakultas Hukum Universitas Kediri. Marilah sejenak kita tundukkan kepala seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Semoga dengan rasa syukur yang kita panjatkan ini akan menjadi wasilah akan bertambahnya nikmat-nikmat lain di kemudian hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang muslim, izinkan saya untuk memandu doa, dan bagi yang non muslim berdoa menurut ajaran dan kepercayaannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka syami'un qaribu mujibu da'wat ya khabiyal hajat. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Nikmat kesehatan, nikmat keluarga, nikmat rizki, dan nikmat-nikmat lain yang telah Engkau curahkan kepada kami. Jadikanlah rasa syukur yang kami panjatkan ini ya Allah sebagai wasilah akan datangnya nikmat-nikmat lain di kemudian hari nanti. Allahumma ya Allah ya Ghafar ya Ghafur. Begitu banyak dosa yang telah kami lakukan, dosa yang kami sengaja maupun dosa yang tidak kami sengaja, dosa yang kami ketahui maupun dosa yang tidak kami ketahui. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, karena sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Mengampuni. Allahumma ya Allah ya Malikul Qudus. Pada hari yang penuh kebahagiaan ini, kami keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Kediri telah menyudisium mahasiswa-mahasiswa kami. Jadikanlah ilmu dan pengetahuan yang telah mereka terima sebagai ilmu yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri, bagi keluarganya, bagi masyarakat, bagi agama, nusa, dan bangsa ini. Serta jadikanlah mereka ya Allah sebagai insan-insan yang berakhlak mulia, sebagai insan yang memiliki kepekaan untuk selalu berbagi, dan insan yang selalu ingat bahwa keberhasilan dan kesuksesan adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ya Allah ya Wahhab. Pada waktu yang mulia ini, kami juga mengharapkan keridhaan-Mu atas segala program-program kerja Fakultas Hukum yang telah kami rencanakan, agar kami dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi mahasiswa, serta memiliki kemanfaatan yang besar bagi pengguna-penggunanya. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada akhirnya, kami juga memohon kepadamu atas segala daya dan upaya yang telah kami lakukan, akan dapat meningkatkan kesejahteraan kami, baik bagi tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Kabulkanlah doa-doa kami ya Allah, karena sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha mengabulkan segala doa. Allahumma ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amala mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa inda hisab. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum acara diakhiri, kami mohon untuk seluruh peserta tidak meninggalkan layar terlebih dahulu, karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Dipersilahkan untuk kita semua mengaktifkan layar video dan menghadap kamera masing-masing dengan sikap sempurna, meletakkan kedua tangan di depan dada seperti ini. Baiklah, kita hitung bersama-sama untuk slide pertama. Bagi seluruh peserta dipersiapkan terlebih dahulu kameranya, yang belum mungkin diaktifkan videonya silakan diaktifkan dengan sikap sempurna dan meletakkan kedua tangan di depan dada. Siap untuk slide pertama. 1, 2, 3. Untuk slide kedua. 1, 2, 3. Untuk slide ketiga. 1, 2, 3. Untuk slide keempat, 1, 2, 3. Dipersiapkan untuk slide yang kelima. 1, 2, 3. Dan untuk yang terakhir di slide ke-6, 1, 2, 3. Terima kasih. Selamat kepada Sarjana Program Studi Hukum dan Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Kediri tahun akademik 2020-2021. Saya selaku pembawa acara mewakili segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu indah dilupakan, selalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan dan kau ku tinggalkan, betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu.
setulus pesanku kepadaku, engkau kan menunggu. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah cara yang kau temui untuk kita kembali lagi? Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu.